Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini, hari Kamis tanggal 26 Januari 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar atau DXY. Seperti apa perkembangan untuk market indeks dolar saat ini? Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily. Secara keseluruhan ya, kalau dari pergerakan indeks dolar masih dalam tren besarnya adalah turun dan bergerak di bawah EMA 50, dan posisi saat ini terlihat jelas ya, pergerakan di mana di time frame daily ini kecenderungan hari ini akan menguji kuat wilayah target weekly yang sudah kita gambarkan di weekly analisa ya, khususnya di minggu ini, yaitu targetnya adalah key support 101.297 sampai dengan 101.528 yang menjadikan titik low weekly di minggu kemarin. Dan kalau kita perhatikan susunan struktur candle yang terbentuk, meskipun kalau kita lihat terjadinya konsolidasi dan membentuk sebuah area compression, dan tentunya di hari sebelumnya ada long legs doji memberikan konfirmasi bahwasanya pergerakan masih dalam area konsolidasi di mana buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang. Tapi menariknya adalah hari ini ataupun hari kemarin ya, terjadi impulsif bearish yang sangat kuat, dorongan penurunan yang cukup kuat. Artinya apakah ini akan memberikan konfirmasi bahwasanya khususnya hari Kamis ini akan melanjutkan penurunannya hingga mencapai area target weekly yang sudah kita gambarkan. Secara range, secara pergerakan memang sudah sesuai ya, jarak antara close 101.64 sampai dengan area low weekly dan key support ini make sense sekali gitu. Karena hari ini kalau sampai pergerakan indeks dolar ditutup di bawah key supportnya 101.297, maka akan memperdalam penurunan indeks dolar itu sendiri. Karena nanti malam juga ada news GDP Amerika ya, yang dimana memang hasilnya atau forecast yang diperkirakan ini di bawah dari data sebelumnya. Tentunya ini akan memberikan dampak tekanan pada indeks dolar ataupun dolar itu sendiri lebih melemah atau lebih turun. Ini posisinya yang pertama yang kita harus tahu. Nanti akan saya bahas di akhir video ya, untuk news malam ini seperti apa dampak yang akan terjadi pada indeks dolar itu sendiri. Oke, sekarang kita lihat time frame 4 jam. Di time frame 4 jam saya melihatnya, terakhir kan saya memberikan informasinya ini membentuk sebuah diamond ya, chart pattern diamond. Tapi kalau kita perhatikan dorongan di hari kemarin ada bearish pin bar yang cukup besar ya, dari impulsif bullish yang terjadi, dorongan ekor panjang body besar ini memberikan konfirmasi yang cukup kuat bahwasanya terjadinya dorongan seller ini sangat besar ya, sampai memasuki area order block time frame 1 jam. Memang masih belum breakout, tapi kalau kita perhatikan dengan adanya pembentukan long legs doji di time frame 4 jam ya, biasanya memang market sebelum dia melanjutkan penurunan itu ada koreksi dulu ya, atau retest. Tapi nanti kita lihat pembukaan ya, pukul 7 untuk indeks dolar sendiri sampai nanti pukul 11 siang, apakah akan membentuk candle bullish ya. Artinya di sini ada long legs doji. Kalau dia memang betul-betul ada candle bullish, artinya masih akan kecenderungan retest koreksi dulu dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Itu yang perlu kita gambarkan. Tapi secara pembentukan candle di time frame daily yang sudah kita lihat tadi, impulsif bearish itu memberikan dorongan kuat untuk pergerakannya semakin menurun. Tapi kalau nantinya di time frame 4 jam masih ditutup di candle bearish dan bergerak di bawah low weekly, artinya dorongannya masih kuat, seller terbentuk dari posisi impulsif bearish ini. Itu yang perlu kita lihat dari time frame 4 jam. Sekarang kita lihat di time frame 1 jam ya. Kemarin kalau kita perhatikan pergerakannya memang bergerak konsolidasi ya di area kotak yang warna kuning ini, dan akhirnya dia breakout melanjutkan penurunannya hingga saat ini. Kalau kita lihat membentuk sebuah area konsolidasi lagi ya, atau membentuk sebuah area base di mana ada drop base, besar kemungkinan akan terjadi drop. Tapi tentunya dengan posisi seperti ini yang perlu kita perhatikan ya, tentunya ada area yang perlu kita waspadai untuk terjadinya koreksi ataupun retest.
Itu dulu yang pertama ya, karena kalau kecenderungannya sih menurut saya memang kuat turun dan hari ini akan menguji wilayah support yang terbentuk di hari kemarin, yaitu di kisaran 101.576 mendekati wilayah low weekly-nya. Saya melihatnya sampai dengan posisi saat ini pergerakan untuk indeks dolar ini kecenderungannya masih kuat turun dan posisinya akan bergerak ya, tentunya mendekati wilayah ini ya, wilayah resisten, karena saya melihatnya ada posisi rejection berkali-kali ya di beberapa area ini menjadikan acuan kita apakah akan terjadi retest baru dia akan melanjutkan penurunannya. Ya kalau secara pergerakan biasanya kalau terjadi penurunan yang cukup signifikan itu disertai oleh pergerakan koreksi ya atau retest. Nah, tentunya seperti itu gambarannya, biasanya seperti itu dari pergerakan untuk indeks dolar itu sendiri. Dan tentunya ini yang menjadikan titik pantau kita area ini. Ya, ini menjadikan titik pantau awal yaitu di kisaran area 101.920 ya, yaitu area resisten yang menjadikan titik pantaunya. Oke, kemudian nanti kita lihat ya perkembangan sampai dengan sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Secara teknikal saya mengharapkan ada koreksi dulu minimal mendekati resisten ya, baru dia akan bergerak turun menuju key supportnya. Gambarannya seperti ini untuk untuk market indeks dolar. Adapun kalau nantinya terjadi penurunan secara signifikan, pergerakannya harus berhasil break di bawah area 101.58 yaitu area support. Hal ini juga perlu kita waspadai nantinya kalau terjadi impulsif bearish ya, close di bawah area support sampai dengan low weekly kecenderungannya akan kuat menuju ke support berikutnya. Oke, dan di sini pasti akan berdampak kepada market yang lain ya, khususnya komoditi, XAUUSD, crude oil ataupun per USD yang lainnya. Ya, jadi ini yang teman-teman wajib pantau, wajib perhatikan, dan hal yang perlu kita tandain berikutnya, saya akan kasih area yang besar kemungkinan ya. Area ini menjadikan potensi ya, kalau terjadi break di atas itu maka kecenderungannya akan kuat naik ya. Tapi kalau nanti posisinya ternyata lebih bergerak close di bawah area 101.581 maka kecenderungannya akan terjadi penurunan. Oke, ini saya kasih nama aja level psikologi ya. Ini ada level psikologi atas. Kemudian yang di bawah ini adalah level psikologi bawah atau area supportnya. Ya, area itu yang wajib pantau dulu ya potensinya. Mana dulu yang akan di breakout. Kalau breakout impulsif maka retestnya sampai area resisten 101.920. Kalau break di bawah area level psikologi maka kecenderungannya akan turun menuju key support sampai dengan low weekly-nya. Oke. Ini yang perlu teman-teman pantau nantinya ya, untuk melihat seberapa besar kekuatan indeks dolar, seberapa melemahnya indeks dolar. Hal yang perlu kita perhatikan adalah area level psikologi yang sudah saya batasin antara 101.76 sampai dengan 101.58. Oke. Sekarang saya akan membahas untuk news nanti malam ya, yang akan rilis seperti apa kondisi dan dampaknya kepada indeks dolar dan secara perkiraan yang tertera ada di data. Langsung aja kita lihat data ekonomi Amerika nanti malam. Check it out. Oke, untuk news malam ini ya, dimulai pukul 20.30 di mana ada durable good order. Ini saya akan buka dulu datanya. Kalau kita perhatikan untuk data United States durable goods order, di mana ada potensi yang kalau kita lihat ya dari bulan 11 tanggal 23, di mana datanya adalah sebesar hasilnya menghasilkan 1% ya, dan kemudian diprediksikan ada potensi turun sebesar 2,1% ya, minus 2,1% di bulan 12 tanggal 23, yang kalau kita lihat secara grafik Anda bisa lihat. Dan dari data minus 2,1%, di sini data yang masuk dari forecast sebesar 2,2%. Artinya ada pertumbuhan, ada peningkatan untuk durable good itu sendiri. Jika mana hal ini terjadi sesuai dengan forecast sebesar 2,2%, maka diprediksikan indeks dolar akan terjadi penguatan untuk durable goods itu sendiri, karena datanya ada peningkatan dari previewsnya minus 2,1%
prediksi data yang masuk sebesar 2,2%. Tapi tentunya jika mana menghasilkan sampai dengan sebesar yang sesuai dengan data konsensus sebesar 2,5%, maka indeks dolar diperkirakan terjadi penguatan yang cukup signifikan. Tapi kalau datanya masih di bawah forecast, di bawah 2,2%, meskipun menghasilkan data di atas 0%, saya rasa indeks dolar akan terjadi pelemahan meskipun tidak terlalu signifikan dari data durable goods itu sendiri. Oke, kita akan berlanjut lagi untuk data ekonomi yang lainnya, yaitu ada GDP growth rate. Ini yang kita lihat yang sangat pengaruh terhadap pergerakan indeks dolar itu sendiri. Karena saya ulangi lagi, karena GDP ini salah satu indikator daripada Jeremy Powell ataupun The Fed dalam memutuskan tingkat suku bunga, karena mengukur ekonomi keseluruhan di negara Amerika itu sendiri. Dan kalau kita lihat dari data dari grafik yang Anda bisa lihat di sisi kanan sendiri, dari minus 0,6%, terakhir data ada kenaikan sebesar 3,2%. Artinya sebelumnya di tanggal 22 bulan 12 tahun 2022, kondisi ekonomi masih kecenderungannya masih menguat atau masih strong ya, dengan kenaikan dari minus 0,6 menjadi 3,2%. Dan di sini terjadinya awal Desember itu kan ada kenaikan suku bunga sebesar 50 basis poin ya. Tapi ternyata GDP-nya masih menguat sebesar 3,2%. Dan kita lihat dampaknya untuk bulan Januari ini dari kenaikan 50% di bulan Desember kemarin ya, dengan suku bunga Amerika saat ini sebesar 4,5%, apakah akan berdampak kepada GDP Amerika yang akan rilis nanti malam? Yaitu kalau kita lihat previewsnya dari 3,2%, prediksi data yang masuk adalah forecastnya 2,7%, meskipun konsensusnya ada di bawah 2,6%. Tentunya dengan adanya forecast sebesar 2,7%, prediksinya ini akan terjadi penurunan ya, ada terjadi penurunan pada GDP Amerika, dan ini sangat berbahaya. Jika mana GDP-nya kembali melemah, maka cepat adanya terjadinya resesi. Itulah ketakutan akan terjadinya resesi, maka indeks dolar akan terjadi penurunan yang cukup signifikan. Selain itu, kalau kita perhatikan pun dari data-data yang sebelumnya yang rilis, seperti halnya kayak retail sales terjadi turun ya kan, kemudian unemployment rate, data pengangguran juga banyak orang yang terjadinya pemecatan ataupun PHK ya, dan income yang didapatkan masyarakat Amerika juga turun. Nah, ini yang sangat berbahaya ya. Semua terjadi penurunan, faktor ekonominya melemah. Memang sih ini tujuan daripada The Fed sendiri gitu loh. Dalam menurunkan inflasi sebesar 2%, dibutuhkan pengorbanan, dia harus menjatuhkan kondisi ekonomi Amerika sampai terjadinya penurunan yang cukup signifikan. Itu dulu. Memang tujuannya seperti itu dengan adanya dinaikkan suku bunga yang cukup signifikan sampai dengan detik ini. Dan meskipun nanti di bulan Februari kan masih dinaikkan ya sebesar 25% ya, atau 25 basis poin, dengan adanya dinaikkan sebesar 25 basis poin ya pasti mempengaruhi juga, karena nilai bunga Amerika akan bertambah menjadi 4,75% dengan targetnya tahun ini sebesar 5%. Dan hal itu kalau terjadi dengan GDP Amerika ini, hubungannya GDP-nya turun, maka ya banyak investor pasti akan ketakutan terjadinya resesi di Amerika. Itu sih gambarannya ya untuk hari ini. Kalau kita lihat secara keseluruhan dengan data-data yang sudah rilis sebelum-sebelumnya ya, kemungkinan besar menurut saya GDP ini akan sesuai dengan forecastnya ya, akan turun bahkan bisa di bawah daripada previous itu sendiri. Hati-hati ya dengan posisi saat ini ya. Untuk GDP nanti insya Allah saya akan update datanya di ZF Brotherhood. Oke, sekarang kita lihat data ekonomi yang lain ya. Tentunya ini middle impact. Kalau yang dua tadi sudah saya bahas adalah high impact, pengaruhnya sangat besar. Sekarang yang middle impact. Selanjutnya pukul 20.30 ada initial jobless claim, dan ini data selalu rilis ya setiap minggunya. Ya, setiap minggunya rilis. Kalau kita perhatikan secara struktur grafik ya yang di warna biru-biru kotak-kotak itu, dari datanya memang dari 223 bulan Desember tanggal 25 itu berpotensi memang turun terus ya sampai terakhir 190. Artinya sebenarnya kalau secara klaim pengangguran ya, orang yang mengajukan data pengangguran ya, posisinya memang semakin menurun ya. Sebenarnya kalau data klaim jobless claimnya sendiri ini dilihat posisinya
turun, ini sebenarnya memberikan dampak positif ya untuk indeks dolar. Ya, dampak positif untuk indeks dolar. Dan data tanggal 19 bulan 1 itu ada penurunan dari data sebelumnya 190 ya. Kemudian dari data sebelumnya 205.000 ya, actualnya menjadi 190.000. Di bawah 200.000 itu sangat bagus sekali untuk klaim pengangguran itu sendiri. Dan hari ini kita berkata lain ya. Hari ini data sebelumnya kan 190.000 ya. Anda bisa lihat ya, tanggal 26 previousnya kan 190.000. Prediksinya ini ada kenaikan lagi nih di atas 200. Ada kenaikan forecastnya 202.000. Hati-hati jika mana klaim pengangguran meningkat ya. Banyak orang yang mengklaim untuk mendapatkan pekerjaan ya meningkat, butuh banyak orang, butuh banyak kerja. Artinya ada kondisi yang dimana ekonomi Amerika terjadi pelemahan kalau dilihat dari forecastnya sebesar 202.000. Hati-hati ya, ini dari data sebelumnya kan 190.000, forecastnya 202.000. Artinya posisinya indeks dolar terjadi pelemahan jika mana datanya sesuai dengan forecast, di atas daripada previous, di atas daripada forecast. Hati-hati, kondisinya bisa memberikan informasi bahwasanya indeks dolar bisa terjadi pelemahan. Tapi kalau datanya masih di bawah forecast, apalagi di bawah 200.000 ya, indeks dolar masih dalam kategori akan diprediksikan akan menguat untuk data initial jobless claim itu sendiri. Oke. Sekarang kita berlanjut di data selanjutnya. Kita lihat dulu posisinya new home sales ya. Ini muncul new home sales pukul 10 malam. Kita lihat dulu datanya. New home sales posisinya oke, untuk new home sales sendiri ada kenaikan ya. Dari data terakhir 559 ya, 559 naik hampir menjadi 640. Artinya kalau kita perhatikan dari data terakhir 640 dan di sini diprediksikan ada penurunan forecastnya 590 ya, 0,59 ribu ya, konsensusnya 0,617. Artinya ini juga ada penurunan. Hati-hati new home sales. Posisinya kalau kita lihat dengan adanya penurunan ini pasti akan juga melemahkan kondisi ekonomi Amerika. Karena apa? Tidak ada pemutaran dalam kondisi new home sales itu sendiri. Ya, kalau kita perhatikan meskipun ini middle impact, kondisinya saya rasa memberikan dampak yang cukup signifikan di mana datanya terjadi penurunan, maka indeks dolar akan terjadi penurunan. Oke. Itu ya. Kemudian ada lagi kalau kita lihat ada building permit ya. Ini nggak perlu saya bahas, ini juga jam 10 middle impact juga. Jadi hal itu ya yang perlu saya sampaikan yang sangat berpengaruh kepada indeks dolar malam ini. Insya Allah nanti segala sesuatunya saya akan update di grup ZF Brotherhood ya, yaitu di Telegramnya. Silakan teman-teman kalau mau ikutin, link ada di deskripsi ya, langsung aja kunjungin di situ. Dan insya Allah nanti malam saya akan update perkembangan daripada data ekonomi yang akan rilis. Oke, thank you buat semuanya. Jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga teman-teman semua bisa menghasilkan keuntungan secara konsisten dan video-video analisis yang dibuat oleh Zona Forex ini bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.